Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Di mana ya Tuhan atas kasih anugerah perlindungan Engkau Tuhan. Kami ada ya Tuhan. Kami ya Tuhan boleh berada dalam segala ya Tuhan hidup kami dalam kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Pimpin setiap langkah dalam hidup kami ya Tuhan supaya boleh berkenan dan kudus di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Kau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang penghargaan bagi Tuhan. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 5 dikatakan, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ada seorang penemu telegraf yang bernama Samuel F.B. Morse. Suatu ketika ditanyai oleh sahabatnya, Profesor Morse, saat Anda melakukan percobaan di laboratorium Anda di universitas, pernahkah Anda mengalami jalan buntu? Tidak tahu lagi apa yang mesti dilakukan selanjutnya. Oh, tentu, jawab Profesor Morse. Dan bukan hanya sekali. Pada saat-saat seperti itu, apa yang kemudian Anda lakukan? Sahabatnya bertanya. Setiap kali saya tidak bisa melihat dengan jelas jalan yang harus saya tempuh, saya berdoa, meminta Tuhan menyinarkan cahaya yang lebih terang. Dan cahaya itu biasanya muncul? Tanya kembali sahabatnya. Ya, dan saya ingin memberitahu Anda, ketika sanjungan dan penghargaan diberikan atas penemuan saya merasa tidak patut untuk menerimanya. Saya dapat menemukan penggunaan listrik secara bermanfaat bukan karena saya lebih hebat dari orang lain. Hal itu semata-mata karena Tuhan yang hendak memberkati manusia harus menyatakannya kepada seseorang, dan Ia berkenan untuk menyatakannya kepada saya. Kita tentunya kadang haus akan penghargaan orang atas pencapaian kita. Namun, orang-orang yang berjiwa besar seperti Profesor Morse justru memberikan teladan kerendahan hati yang sangat menyentuh. Seperti Paulus, mereka mengakui dan mengucap syukur atas anugerah dan kekuatan Tuhan yang memampukan mereka melahirkan karya-karya yang memberkati umat manusia. Saat kita mencetak suatu prestasi adalah kesempatan yang bagus untuk mengembangkan kerendahan hati. Apakah kita secara egois menelan pujian atas prestasi itu bagi diri sendiri? Atau kita menggunakannya untuk memuliakan Tuhan? Kita dapat menggunakan pencapaian hebat untuk memegahkan diri atau untuk memuliakan Tuhan. Itu tergantung kepada diri kita sendiri. Tetapi mari pada hari ini kita mau belajar seperti Profesor Morse yang begitu rendah hati menyatakan bahwa pencapaian yang dialaminya semata hanya pernyataan Tuhan di dalam hidup Profesor Morse, di mana Profesor Morse tidak hanya menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan kerendahan hatinya yang menyentuh, tetapi juga mempunyai jiwa yang besar, supaya kita boleh menjadi teladan kerendahan hati Profesor Morse, karena dia merasa bahwa itu hanyalah pernyataan Tuhan kepada dirinya,
untuk mencapai suatu penghargaan, suatu prestasi. Mari kita belajar di dalam kesempatan ini mengembangkan kerendahan hati kita, supaya apa yang kita capai, kesuksesan kita, hidup kita, janganlah kita memegahkan diri, karena itu adalah pernyataan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan punya berkat dalam hidup kita, supaya karya-karya hidup kita bisa memberkati orang lain. Kiranya hidup kita ini boleh bercahaya, seperti Profesor Moss yang menyatakan ketika dia mengalami jalan buntu, dia meminta Tuhan untuk menyinarkan cahayanya yang lebih terang, bukan cahaya diri kita sendiri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Kau pada hari ini Tuhan. Kiranya ya Tuhan Kau pimpin hidup kami, supaya kami boleh selalu belajar merendahkan hati kami. Belajar seperti Profesor Moss atau Rasul Paulus yang begitu rendah hati, sehingga ya Tuhan melahirkan karya-karya yang memberkati umat manusia. Pimpin hidup kami Tuhan untuk selalu berada di dalam kerendahan hati kami, dan menyadari bahwa semua ya Tuhan yang amat kami capai adalah pernyataan Kau dalam hidup kami, di mana Kau memberkati hidup kami sehingga kami boleh jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.